Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zilfa Aurelia. Saya merupakan mahasiswa jurusan hukum dari kelas 1B. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sumber-sumber hukum positif. Sumber-sumber hukum positif terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama sumber hukum material dan yang kedua sumber hukum formal. Sumber hukum material adalah kesadaran hukum yang ditemukan dalam kesadaran masyarakat tentang sesuatu yang dianggap sebagai yang seharusnya atau sepantasnya. Faktor yang menentukan isi hukum tersebut yaitu faktor ideal dan faktor-faktor kemasyarakatan. Yang pertama, faktor ideal. Faktor ideal adalah pedoman-pedoman yang tetap tentang keadilan yang harus ditaati oleh pembentuk undang-undang atau lembaga pembentuk hukum lainnya dalam menjalankan tugas. Yang kedua, faktor-faktor kemasyarakatan. Faktor-faktor kemasyarakatan adalah hal-hal yang nyata hidup dalam masyarakat dan tunduk pada aturan-aturan tata kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Hal tersebut menjadi pedoman dalam menentukan keadilan. Yang kedua, sumber hukum formal. Sumber hukum formal adalah suatu tempat di mana kita dapat menemukan dan mengenal hukum. Sumber hukum menurut Utrecht adalah hal yang bersangkut paut dengan masalah prosedur atau cara pembentukan dari undang-undang yang menjadi tugas dari lembaga legislatif. Adapun jenis sumber hukum formal meliputi yang pertama, undang-undang, yang kedua, kebiasaan atau adat yang dipertahankan dalam keputusan yang berkuasa di masyarakat, yang ketiga, jurisprudensi atau keputusan hakim, yang keempat, traktat, yang kelima, doktrin-doktrin atau ajaran hukum. Yang pertama, undang-undang. Undang-undang merupakan sumber hukum utama bagi hukum positif di Indonesia. Undang-undang sering disebut dengan hukum undang-undang atau Wettenrecht, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Dinyatakan dalam pasal 15 AB atau ketentuan-ketentuan umum tentang peraturan-peraturan Indonesia. Pasal 15 AB mencerminkan aliran positivisme perundang-undangan atau legisme. Pasal 20 AB yang berisi mengadili harus berdasarkan undang-undang. Syarat suatu peraturan dinamakan undang-undang dan mempunyai kekuatan hukum, yaitu yang pertama, harus dibuat oleh yang berwenang. Biasanya, DPR sebagai kekuasaan legislatif bersama pemerintah. Yang kedua, harus dimuat di lembaran negara, agar dapat berlaku sebagai undang-undang. Ada dua macam undang-undang, yakni undang-undang dalam arti material dan undang-undang dalam arti formal. Menurut Paul Laban, undang-undang dalam arti material adalah penetapan kaidah hukum dengan tegas sehingga kaidah hukum itu menurut sifatnya mengikat. Ada dua unsur kaidah hukum menjadi undang-undang dalam arti material. Yang pertama, unsur anordnung, yakni penetapan kaidah hukum dengan tegas atau resmi. Hal ini bisa dipahami sebagai suatu proses penetapan oleh lembaga yang diberi wewenang. Karena itu, mesti ada kaidah yang harus ditetapkan. Yang kedua, unsur Rechtsstaat, yakni peraturan atau kaidah hukum. Peraturan atau kaidah hukum yang tidak ditetapkan masih dianggap kaidah hukum kebiasaan saja. Profesor Boyce berpendapat undang-undang dalam arti material disebut juga dengan undang-undang dalam arti luas, yaitu setiap peraturan atau ketetapan yang isinya berlaku mengikat kepada umum, seperti Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 BHW, Undang-Undang Dasar dibentuk oleh MPR. Pendapat lain yang menyebutkan bahwa setiap keputusan pemerintah yang menurut bentuknya bukan undang-undang tidak ditetapkan oleh DPR bersama Presiden, tetapi menurut isinya langsung mengikat penduduk suatu daerah seperti penetapan Presiden, yang kedua peraturan Presiden, yang ketiga PP atau keputusan yang ditetapkan oleh Presiden dibantu Menteri, menurut pasal 5 Undang-Undang Dasar 1945, yang keempat Perda atau peraturan daerah. Undang-undang dalam arti formal disebut juga undang-undang dalam arti sempit, yaitu setiap peraturan atau ketetapan yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang diberi kekuasaan membentuk undang-undang dan diundangkan. Sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat 1 UUD 45 dengan bunyi alat perlengkapan negara adalah Presiden dengan persetujuan DPR. Ditinjau dari sudut cara pembentukannya, maka undang-undang merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh badan pembentuk undang-undang negara yang mempunyai kompetensi. Undang-undang dalam arti formal disebut juga instrumen yang disebut undang-undang saja, atau dengan istilah lainnya adalah undang-undang organik. Yang kedua, kebiasaan dan adat.
Yang pertama, kebiasaan. Kebiasaan adalah sumber hukum positif yang meliputi peraturan-peraturan. Walaupun tidak ditetapkan, tetapi tetap ditaati oleh masyarakat karena mereka yakin kebiasaan itu berlaku sebagai hukum. Syarat sebagai dasar timbulnya hukum kebiasaan adalah yang pertama, harus ada perbuatan atau tindakan dalam keadaan yang sama dan selalu diikuti oleh umum, yang timbul dalam kelompok tertentu dan kepentingan tertentu. Yang kedua, harus ada keyakinan hukum dari golongan atau kelompok orang-orang yang berkepentingan. Keyakinan hukum mempunyai arti sebagai berikut. Yang pertama, keyakinan hukum dalam arti material. Maksudnya, suatu keyakinan bahwa hukum atau suatu aturan itu memuat hukum yang baik. Yang kedua, keyakinan hukum dalam arti formal. Artinya, orang yakin bahwa aturan ini harus diikuti dengan tata dan tidak mengikat akan nilai dari isi aturan tersebut. Contoh hukum kebiasaan, yaitu sewa beli atau hurkop, yakni setelah pembayaran berkala dan lunas, maka kedudukan si penyewa berubah menjadi pemilik benda yang disewa tersebut. Yang kedua, fidusia. Fidusia adalah penyerahan hak milik atas benda bergerak dengan kepercayaan, yaitu suatu jaminan pinjaman uang dengan jaminan berupa barang bergerak, tetapi barangnya tetap di bawah penguasaan pemiliknya. Menurut CHP Bellefroid, hukum kebiasaan dinamakan juga dengan kebiasaan, yaitu meliputi semua peraturan-peraturan yang walaupun tidak ditetapkan oleh pemerintah, tetapi ditaati oleh seluruh rakyat karena mereka yakin bahwa peraturan itu berlaku sebagai hukum. Apa-apa syarat yang diperlukan untuk menimbulkan hukum kebiasaan? Yaitu yang pertama, harus ada perbuatan atau tindakan yang semacam dalam keadaan yang sama dan harus selalu diikuti oleh umum. Dalam hal ini tidak harus diikuti oleh seluruh rakyat agar dapat menimbulkan hukum kebiasaan, tapi hanya diikuti oleh segolongan orang-orang tertentu saja pun dapat menimbulkan hukum kebiasaan. Yang kedua, harus ada keyakinan hukum daripada golongan orang-orang yang berkepentingan, yang disebut dengan opinio juriseu necessitatis. Keyakinan hukum ini mempunyai dua arti. Arti yang pertama yaitu keyakinan hukum dalam arti material. Keyakinan ini merupakan suatu keyakinan bahwa hukum itu memuat aturan hukum yang baik. Yang kedua, keyakinan hukum dalam arti formal, yaitu orang yakin bahwa aturan itu harus diikuti dengan taat. Dan yang kedua, adat atau hukum adat. Adat atau hukum adat adalah himpunan kaidah-kaidah sosial yang sejak lama ada dan mengatur tata tertib masyarakat. Hal ini berasal dari tradisi masyarakat itu sendiri. Menurut Van Vollenhoven, adat istiadat dibedakan dalam dua bentuk, yakni 1. Adat yang bersanksi. Sanksi yang dimaksud adalah reaksi masyarakat terhadap salah satu perbuatan anggotanya yang tidak sesuai dengan apa yang dianggap benar. Adat yang bersanksi disebut hukum adat. Yang kedua, adat yang tidak bersanksi. Adat yang tidak bersanksi disebut dengan adat istiadat. Hukum adat adalah adat atau kebiasaan yang mempunyai akibat hukum dan merupakan tata hukum Indonesia yang berasal dari adat istiadat. Suatu adat dapat berupa hukum jika dicantumkan dalam keputusan penguasa adat dalam persekutuan hukum adat. Keputusan-keputusan tersebut dipertahankan karena mengandung unsur-unsur tata tertib dalam masyarakat adat. Hukum adat terbagi dalam dua bentuk, yaitu bentuk yang pertama, hukum adat tertulis. Misalnya, bermacam-macam piagam raja, surat pengesahan raja, atau kepala adat, kitab-kitab hukum. Contohnya seperti kitab hukum yang dibuat oleh Kasunanan Mangkunegara dan Pakuala. Yang kedua, hukum adat yang tidak tertulis, yang berupa perjanjian adat, misalnya maro dan kawin lari, dilakukan tanpa kehendak dan tanpa sepengetahuan orang tua. Yang ketiga, jurisprudensi. Jurisprudensi adalah hukum yang terbentuk karena keputusan. Jurisprudensi juga disebut dengan keputusan hakim atau keputusan pengadilan. Jurisprudensi dapat menjadi sumber hukum positif di Indonesia dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, apabila ada ketidakjelasan arti atau hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang. Karena hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan belum diatur dalam undang-undang. Sesuai dengan isi pasal 22AB bahwa hakim dapat dituntut apabila menolak memeriksa perkara yang diajukan kepadanya. Yang kedua,
Karenanya jalan yang ditempuh adalah dengan melihat putusan-putusan hakim terdahulu mengenai perkara-perkara yang sama dengan perkara yang dihadapi. Mengenai perkara yang sama dan dengan putusan yang sama dinamakan dengan konstante jurisprudensi. Yang keempat, traktat. Traktat disebut juga dengan Traktatenrecht atau hukum perjanjian antar negara. Pengertiannya yaitu traktat adalah hukum yang ditetapkan oleh dua negara atau lebih yang bersama-sama mengadakan suatu perjanjian atau traktat. Traktat menjadi hukum nasional jika diundangkan dalam lembaran negara. Dalam hal tersebut, maka traktat menjadi sumber hukum formal, memuat hukum-hukum yang berlaku di wilayah pihak yang membuatnya berdasarkan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, perjanjian dengan negara lain atau traktat dilakukan oleh Presiden bersama dengan DPR. Macam-macam traktat yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian bilateral, yang kedua perjanjian multilateral, dan yang ketiga perjanjian kolektif atau perjanjian terbuka, yaitu perjanjian yang selalu terbuka untuk negara yang belum tergabung dalam perjanjian. Yang terakhir atau yang kelima adalah doktrin. Doktrin merupakan pendapat atau ajaran para ahli hukum yang terkenal. Pendapat-pendapat tersebut dapat mempengaruhi proses administrasi negara dan dapat menjadi rujukan pembelaan pengacara di persidangan. Menurut Siti Sutami, doktrin adalah pendapat pakar atau ahli hukum, merupakan sumber hukum jika digunakan oleh hakim untuk mendukung pertimbangan-pertimbangannya. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.